masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun. Tinggal dikasih lihat selesai. Jadi teman-teman, Pak JK bilang bahwa kasus yang sudah berlarut-larut ini sangat melelahkan. Sudah banyak energi, waktu, dan uang yang habis karena bergulirnya isu yang berkepanjangan ini. Namun kemudian bahwa Pak JK membebankan tanggung jawab penyelesaian kasus fitnah ini kepada pihak yang difitnah, bukan terduga pelaku pemfitnahan, dengan mengatakan tinggal tunjukkan, selesai. Inilah yang menjadi aneh. Iya, betul, Pak betul, JK. betul. Emang aneh sih guys ya, kalau seandainya orang yang dituduh harus menunjukkan ijazahnya, padahal Pak Jokowi adalah korban yang dituduh gitu. Ini enak banget gitu loh orang yang menuduh tersebut. Jadi ini bisa memberikan contoh kepada orang-orang lain bahwasanya kita bisa aja menuduh orang lain tanpa bukti. Dan orang yang dituduh malah suruh membuktikan apa yang kita tuduh. Kan lucu banget. Bener sih ya. Saya suka sih dari pernyataan Dede, siapa namanya, Dede Prayudi ya kalau nggak salah namanya nih ya. Ya, Om Dede ya. Om Dede ini memberikan pernyataannya rapih banget kali ini. Saya penasaran dan saya juga ingin menunjukkan pada kalian bagaimana sih pembicaraan dari Dede Prayudi ini tentang Pak JK yang konon kabarnya kayak memihak Roy Suryo sepihak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu guys. K adalah orang yang membersamai Pak Jokowi periode 2014 sampai 2019. Beliau, saya yakin, mengetahui bahkan menikmati keaslian ijazah Pak Jokowi dengan menjadi bagian dari paslon Jokowi JK. Betul, Pak. Hingga menang pemilu dan menjabat menjadi wakilnya Pak Jokowi. Bahwa beliau mengetahui bahkan menikmati keaslian dari ijazah Pak Jokowi, Pak JK sebetulnya kan bisa aja meminta Roy CS untuk menghentikan kegaduhan ini. Alih-alih justru beliau meminta Pak Jokowi untuk mengikuti keinginan Roy CS, yaitu mempertontonkan dokumen yang bersifat pribadi ini ke dalam diskursus yang selama ini berkembang. Kenapa narasi Pak JK justru seolah mewakili narasi Roy CS? Apakah sebuah kebetulan atau ada apa ini? Nah, Apalagi itu dia pertanyaannya. Publik juga mengatakan hal seperti itu, Pak Dede ya. Ya, banyak sekali yang beranggapan bahwasanya Pak JK ini mendukung, mensupport, menyokong Roy Suryo CS. Kalau katanya si Sugi Nur, emang kenapa kalau si JK membiayai Roy Suryo? Emang kenapa? Sugi Nur bilang gitu ya. Ya kenapa-napa lah Om gitu kan. Berarti di biang kerok dari seluruh semua ini punya bohir yang mendukung Roy Suryo. Kanan kabarnya sih Roy Suryo nggak ada bohir gitu. Kalau ini sampai terbukti mereka ini adalah pendukungnya dan kata tanda kutip bohir itu benar ada, berarti jadi masalah Om. Ya kan Sugi Nur kalau ngomong sembarang. Tapi nggak tahu lah, itu kan tanggapan dia. Kalau tanggapan publik juga beda ya guys ya. Fine aja ya. Beda. Yuk lanjut. apalagi beliau mengatakan bahwa beliau sebetulnya meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan dengan fakta bahwa Pak JK bukan orang sembarangan di negeri ini, tentu Pak JK tahu bahwa ijazah adalah dokumen pribadi. Setuju. Dan tentu Pak JK juga tahu bahwa apabila seseorang menuduh orang lain, beban pembuktian atau burden of proof itu berada di pundak yang menuduh, bukan itu dia. pihak yang dituduh. Betul. Enak banget dong, besok-besok orang nuduh orang lain sembarangan ya. Lalu orang lain yang dituduh yang harus membuktikan bahwa tuduhan orang lain yang sembarangan itu terhadap dirinya itu salah. Betul. Secara logika hukum dan logika apapun, kalau kita menuduh seseorang, kita dong yang harus buktikan. Kedua, Dengerin tuh Om Suryo, dengerin tuh ya kan. Ini statement yang benar ya. Bukan saya mau membela Pak Jokowi enggak, tapi statement ini benar gitu loh. Anda yang menuduh Pak Jokowi diem nih. Ada orang yang dituduh itu adalah Pak Jokowi. Anda menuduh, "Hei, kamu punya ijazah palsu." Terus Pak Jokowi diem aja terus. Anda suruh bilang, "Mana ijazah palsumu? Ayo, mana?" Loh, piye tuh orang ini? Orang nuduh katanya punya ijazah palsu. Barang suruh membuktikan mana ijazah palsu? Ayo tunjukkan ke publik. Kan konyol gitu loh. Harusnya nggak gitu Om Suryo. Kalau memang Anda memang meyakini ada ijazah palsu dari miliknya Pak Jokowi, Anda harus mengantongi bukti tanda ijazah palsu tersebut gitu loh. Lah ini mana ijazah yang Anda buktikan yang Anda miliki gitu. Kalau Anda meminta ini semua, Anda meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah palsunya, berarti gini, orang bisa sembarangan meminta orang lain membuktikan yang tidak dia lakukan gitu loh. Jadi artinya tuduhan itu tuduhan bodong gitu. Orang bisa niru-niru hal yang Anda lakukan bro. Nanti hukum Indonesia jadi kebalik dong. Oh, saya menuduh Anda maling, ayo tunjukkan mana malingnya.
mana barang bukti malingnya. Lah kan lucu gitu loh. Kadang-kadang Om Suryo nih. Kedua, Pak JK adalah negarawan yang saya kagumi. Beliau pasti tahu bahwa proses hukum dalam kasus ini sedang berlangsung. Kalaupun nggak menyuruh Roy CS untuk berhenti membuat gaduh, Pak JK kan bisa aja mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berlangsung. Betul. Bukan malah nyuruh Pak Jokowi mempertontonkan ijazahnya kepada para terduga pemfitnah yang kredibilitasnya juga nggak jelas. Udah bener dong, ketika ada yang memperkarakan ijazahnya, Pak Jokowi melibatkan hukum untuk menjadi wasit. Seneng saya bahasa Sehingga ini. pembuktiannya Betul. kredibel dan perdebatannya nggak jadi debat kusir. Kan dengan melibatkan proses hukum, di situ ada upaya-upaya pembuktian keaslian ijazah Pak Jokowi. Jadi misalnya dibandingkan ijazahnya dengan sesama alumni di angkatannya, dilihat apakah otentik apa enggak, kemudian dipanggil para saksi dari UGM, sesama lulusan, dan lain-lain. Sehingga prosesnya jelas dan mengikuti aturan yang berlaku. Kalau proses sebagus ini sedang berlangsung, lalu apa gunanya mempertontonkan dokumen pribadi tersebut ke Betul, Om Roy Yudi, CS dan betul. para pemandu soraknya? Betul Om Yudi, betul banget. Nah, Saya dari setuju dua banget dengan poin bahasa tadi, Om Yudi ini ya. Betul banget ya. Setidaknya kalau JK ini tidak mendukung Roy Suryo atau Pak Jokowi, tidak ada menyelah di antara mereka berdua, setidaknya menghormati proses hukum gitu kan. Proses hukum kan sedang berjalan nih, ya kan. Roy Suryo koar-koar minta tunjukkan ijazahnya ke publik, tunjukkan gitu terus ya. Pak Jokowi ngomong, "Yaudah, nanti saya tunjukkan di ruang persidangan aja atau di proses hukum aja gitu ya." Nah, Pak JK setidaknya kalau tidak mendukung dua pihak ini menghormati hukum juga, ya kan, memberi saran dong. Ya udahlah, kalau memang Anda minta ngomong sama Roy Suryo, kalau Anda minta ditunjukkan ijazahnya, ya udah Anda lakukan di persidangan atau melalui proses hukum. Nah, gitu. Itu kan menghormati hukum namanya. Tidak hanya membela sepihak. Ayo dong, Pak Jokowi tunjukkan aja ijazahnya. Oh, lah ini kok makin yakin ya. Kebayang banget wajahnya JK yang tadinya saya hormat banget gitu ya. Jadi kayak kebayang gitu. Entah saya kemakan berita atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas berita yang beredar itu terus-terusan ada seliweran di sana sini yang mengatakan JK ini bohirnya Roy Suryo. Waduh, ini benar apa enggak gitu. Kalau sampai benar kan perasaan saya jadi ya Allah, JK yang kayaknya sesabar itu nggak taunya dia makan juga. Kalau ini benar ya guys ya, saya nggak tahu lah. Coba yuk kita lanjutin sedikit lagi guys. Saya teringat cuitan kawan saya, Gimana Bang tuh? Muanas Alaidit. Jadi Bang Muanas bilang, kayak pemain catur, pion-pion yang sudah mulai terancam, melemah, maka raja kehilangan perlindungannya, terpaksa harus keluar. Ya, kata Bang Muanas sambil menyematkan sebuah gambar yang ia ambil dari kantor berita iNews. Gambar yang bertuliskan Yusuf Kala minta Jokowi tunjukkan ijazah asli. Mungkin pertanyaan saya di awal tadi bisa dihubungkan dengan pernyataan Bang Muanas ini. Pertanyaan, kenapa narasi Pak JK seolah mewakili narasi Roy CS, bisa saja berhubungan dengan statement, kayak permainan catur, pion-pion sudah mulai terancam, melemah, maka raja kehilangan perlindungannya dan terpaksa harus keluar. Betul. Mantep banget nih bahasanya Om Yudi ya. Teratur gitu loh. Jadi pembahasannya itu nggak sembarangan omong gitu. Nah, ini yang saya suka dari pembahasan yang benar-benar omongannya itu jelas, teratur, dan bisa meyakinkan. Tanda kutip ya guys ya. Aturan pihaknya Roy Suryo atau Roy Suryo ini mengatakan hal seperti ini, serupa gitu loh. Bahasanya dijaga, teratur, supaya orang atau publik itu yakin dengan apa yang diucapkan gitu loh. Nah, seperti Om Yudi ini ngomongnya nggak sembarangan. Dia nggak menghina siapapun, nggak menghina. Walaupun ini kan dia arahnya kepada ingin memberikan kritik kepada JK kan, tapi dia tidak menghina orangnya, tidak menghina karakter JK-nya. Terus dia akan memberikan sebuah narasi yang memang ada barang bukti, semuanya itu terbukti. Ya, ini yang disebut dengan orang intelek ya. Bahasanya itu rapi, teratur, dan mantap gitu ya. Tapi balik lagi ya, Om JK, saya bilangnya Om JK Pak JK ya. Kadang-kadang sih saya, kalau sudah terbayang dengan orang yang agak sedikit tanda kutip haus kekuasaan, kok saya males saya nyebutnya. Ya udah, ini kan pribadi saya guys ya, jangan salahkan saya juga. Artinya saya tuh ada gambaran sedikit pecah gitu tentang karakter ZK yang dulu itu sopan,
tunduk-tunduk, sabar gitu. Dengan berita-berita yang muncul sudah kesini tuh kayak kebayang bener, wow JK juga begitu ya orangnya. Kalau ini benar, balik lagi ya, disclaimer ya guys ya. Karena ini beritanya kan saya dapatkan dari sosial media yang mengatakan dia bohir di belakang ini semua gitu kan. Artinya kalau ini sampai benar terbukti, ya jadi saya kan terbayang banget karakter JK yang santun seperti itu ternyata ada maunya juga loh. Gitu kan. Ya udahlah, mudah-mudahan ini baik semua dan Pak JK mudah-mudahan suatu saat mengkontrol bahasanya supaya tidak jadi perdebatan umum dan publik seperti ini ya kan. Kalau memang Anda bukan bohirnya, setidaknya Anda ada di tengah-tengah, netral, tidak menyudutkan salah satu pihak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe to step closer. Don't go anywhere. Stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini. Bye.